Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Taufik Saguanto dalam acara podcast via live IG Saling Sapa, dan pada edisi 10 September tahun 2020 kita maju 1 jam karena narasumber kita berada di ujung timur Indonesia, dan kalau kita sama jam 15 seperti biasa, di sana sudah terlalu sore banget gitu. Rohim tersambung. Sebentar, orangnya masih ambil handset. Gak apa-apa, santai. Ini ada Bang Melki, juga Pak Haji, Mas Taufik. Ini juga saudara saya. Salam cinta dari Indonesia bagian barat. Oh, dari Indonesia bagian barat. Ya, kami dari Indonesia bagian timur. Iya, karena nggak ada timur di sini, matahari juga nggak terbit. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Lagi hujan ini, hujan deras. Oh, keren loh, di sini kita malah rindu hujan, berapa hari nggak hujan dan berasa panas ya. Iya. Di situ lagi hujan, menikmati hujan. Bang, perkenalan Iya. dulu sama teman-teman yang ada di sini, yang ada Oke. di podcast Saling Sapa, kenalan dulu. Karena wes kayak gitu sampean kayak mudanya Bob Marley. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam lestari. Salam Lestari. Nama saya Eko Tugas, nama panggilan kerennya ini Mbah Gimbal. Oh, kalau panjangnya lagi Mbak Gimbal Lovely Scooter. Lovely Scooter. Oke. Jadi- Kebetulan ini kita juga lagi diskusi juga ini tentang kampung yang kita bina. Kebetulan ini tadi Pak Rektor Uni Muda mau sowan ke sini untuk diskusi tentang permaculture. Cuman hujan deras akhirnya dipending besok pagi. Ya, enggak. Cuman Tidak memungkinkan kan. Cuman tangan kanannya Pak Rektor sudah datang ini. Oke. Pak Taufik, ya ini orang skuter juga loh. Loh, keren. Orang skuter yang jadi dosen. Iya, jadi apapun boleh itu. Jadi Mbak Gimbal juga nggak jelas jadi apa. Orang ya, narasumber kita hari ini istimewa. Jadi apa namanya? Jadi kesibukannya beliau sekarang, mengapa sampai Bapak Rektor bersedia untuk nyari Mbak Gimbal, karena beliau sekarang dikenal sebagai petani yang bisa ngajar tentang pertanian secara sederhana dan secara istilahnya secara langsung, secara praktis. Jadi Mbak Gimbal ini disorong sekarang selain jadi petani juga jadi guru. Jadi bagaimana bertani tentang produk-produk yang tinggi ya harganya ya Mbak ya.
Iya. Seperti Ah. apa sekarang yang sekarang lagi tren di sana, Mbak? Ini kita lagi Vanili. ya vanili. Vanili, terus kemudian bagaimana ternak itu diberi makan ulat maggot, terus kemudian ulat maggotnya masih banyak tambah. Masih banyak. Ini produksi terus itu rumahnya, rumah lalatnya. Oh, enggak rumah lalatnya itu. Iya. Jadi meskipun di pedalaman Papua sudah memakai konsep-konsep pertanian yang kekinian, gitu kan. Jadi yang kekinian maksudnya kan bukan berarti hidroponik karena di sana tanahnya luar biasa luas, ngapain gitu kan. Pakai yang penting di sana Pak hidroponik kan nggak lucu. Iya. Iya. Jadi kesibukannya beliau sini sekarang bertani ya. Bertani dan beternak. Itu dalam rangkuman permaculture itu, Mas Bos. Jadi apa? Jadi satu ya. Mulai kambing, kambingnya jadi pupuk, istilahnya gitu ya kasarnya buat orang awam ya. Kambingnya jadi pupuk, terus kemudian itu nanti diputar lagi sampai akhirnya dimakan kambing lagi kan gitu. Iya, betul. Ya. Jadi secara sederhananya bikin ekosistem di mana tidak ada sampah, semuanya terpakai, gitu ya, kurang lebihnya gitu Mbak ya. Iya. Nanti saya main jelaskan, Karena juga teman-temanku di sini juga nggak nutup kemungkinan kami di sini harus belajar tentang bertani karena ke depan ini memang semua orang itu adalah petani gitu kan, semua orang itu adalah yang bertahan apa namanya istilahnya kan bertahan. Jadi apa namanya tembok pertahanan pertama dan utama yaitu ketahanan pangan yaitu petani, bukan lagi tentara nanti apa pertahanan. Iya. Iya. Ya. Aku tertarik, jadi narik sampean nggak hanya tentang cerita sekarang jadi petani. Jadi saya narik Mbak Gimbal ini adalah sosok yang istimewa. Jadi kalau sampean biar kelihatan teman-teman ya nggak apa-apa Mbak. Jadi sampean taruh di mana gitu, taruh di meja gitu boleh. Jadi kelihatan sampean backgroundnya teman-teman ya boleh. Oke. Nah, itu kan lebih enak itu. Jadi, kan relax. Ya. Backgroundnya Kompipa. Ya, Kompipa jadi komunitas peduli Papua. Ya. Jadi, ini ada Lulu AF penulis adikku yang hebat. Ini adalah Mbak Gimbal, sosok inspiratif berambut gimbal yang sekarang ada di pedalaman Papua mengajari saudara-saudara kita di Papua sana bagaimana bertani secara modern. Itu ya, salam kenal. Penulis novel Mbak, penulis novel yang pembacanya sudah dibaca 100 juta kali dan sekarang novelnya sudah hampir 100.000 dicetak. Ya, dan salam. Mbak Lulu. Kedua novelnya bisa masuk ke film, diangkat ke judul film. Oh, enggak. Ya. Siap, Pak dosen. Ada Pak dosen lagi pamit ini. Ya, nggak apa-apa. Karena sampean wakilnya rektor sekarang. Jadi yang menarik dari Mbak Gimbal ini, saya mengenal beliau dari sebuah film dokumenter dengan judul Satu Vespa Sejuta Saudara. Sampai yang ceritain. Oh iya, itu dulu sama teman-teman komunitas film Malang.
Dia buat film dokumenter. Teman-teman UMM itu dulu, sinema. Keren kan? Keren kan? UMM Ya, iya. Lulu barusan tuh juga UMM sama. Manajemen sama kayak aku. Ya, dia ingin mencari Asapnya apa itu sosok kok yang kelihatan tuh? Asapnya apa Hah? itu? Asapnya apa? Asapnya rokok. Ah, Terus, oh iya ya. Film itu menceritakan tentang kehidupan saya, terus kehidupan teman-teman yang di situ memang ceritanya bukan cerita fiktif tapi kenyataan apa yang pernah kita jalani, apa yang pernah kita rasakan ya dituangkan di film Lovely Scooter. jadi satu Vespa saudarain bagaimana di situ salah satu potongan ceritanya bagaimana anak-anak komunitas Vespa skuter yang berambut, yang rata-rata berambut gimbal seperti halnya anak-anak komunitas reggae. Kemudian settingnya di situ pas subuh-subuh bingung nyari musola gitu kan, mau sholat subuh. Terus kemudian diusir sama yang punya musola. Ya mungkin karena orang melihat itu kan sekedar casing, sekedar penampilan. Ya, itu umum. Tapi saat itu umum. iya, Tapi saat siapa ini memang sangka seperti itu. yang berambut gibal yang selengean kayak gini sekarang lagi mainnya sama Pak Rektor. Aku aja belum tentu mainnya sama Pak Rektor. Keren banget sekarang mainnya sama Pak Rektor. Jadi Pak Ya Rektor itu cuma ya mungkin itu jalan saya untuk membantu teman-teman saudara-saudara kita Papua biar lebih maju, biar Betul. bisa bersaing dengan saudara-saudara kita yang lain tentang keilmuannya itu. Bahkan suatu saat daripada kita pangan itu harus impor ke negara-negara anta beranta, suatu saat yang jadi lumbung padi nasional, ada yang jadi lumbung pangan nasional itu ada di Papua suatu saat. Amin. Jadi daripada kita ngenakin orang lain hanya untuk urusan makan kita gitu kan. Kenapa kita tidak maksimalkan saudara kita di Papua sana untuk jadi lumbung nasional? Satu saat sih kalau saya mikirnya seperti itu. Kalau kita melihat sejarah, kalau kita kembali melihat sejarah kultur budaya Nusantara, nenek moyang kita sudah sangat kuat untuk ketahanan pangannya sampai dijuluki negara agraris. Nah, dari sini ada kalau saya melihat mengkaji, meneliti, menelaah ketika swadaya pangan pada zaman Pak Harto. Nah, ini ada satu yang dihilangkan dari budaya nenek moyang kita, yaitu organik. Jadi mata rantai yang ada yang hilang. Jadi missing link ya, ada mata rantai yang hilang, sengaja dihilangkan. Ya. Bahwa pertanian kita itu dari awal adalah organik. Organik. Nenek moyang kita itu semua organik. Zaman kerajaan-kerajaan itu nggak ada namanya pupuk-pupuk kimia, obat-obat kimia, racun-racun, itu tidak ada. Kenapa sih nenek moyang kita namanya
apa ini umurnya panjang-panjang itu karena makanan itu sangat berpengaruh dengan kesehatan. Betul, betul. Tidak hanya Iya toh? tidak hanya bertanam untuk masalah kuantitas, tapi menurunkan kualitas. Iya. Hanya ngejar supaya dalam 1 tahun bisa 3 kali panen, 2 kali panen, kemudian yang dikorbankan kesehatannya ya. Iya. Sampean merasa enggak saat ini? Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin yang melihat live kita ini. Makanan yang kita makan dari petani itu semuanya beracun. Kalau tidak pakai racun dia tidak panen. Oh iya. Nah, Pestisida dengan itu ya. takaran, padahal namanya petani tidak tahu takaran yang sesungguhnya, racun yang untuk dikonsumsi lagi ini, untuk ukurannya terkadang melebihi batas. Nah, itu diserap oleh tanaman tidak bisa luntur. Nah, itu kita konsumsi, kita makan lagi. Nah, apa tidak meracuni kita pelan-pelan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Artinya, kenapa saya kembali kepada budaya nenek moyang kita dekat dengan alam. Itu atas dasar kemanusiaan aja. Kalau melihat saat ini manusia meracuni manusia. Di situ ada anak asuh berapa yang sekarang belajar bertani? Yang asli Papua. Ada yang intensif, ada 2. Yang datang pergi ada 6. Nah, insya Allah yang 1 ini Oktober kita kirim ke Institut Permaculture Jogja, PDC, ambil sertifikat. Apa namanya? Permaculture. Permaculture. Ya, coba nanti lihat di YouTube Institut Bumi Langit Permaculture Jogja. Oke. Nah, itu satu angkatan dengan saya, satu alma mater, putranya Pak Iskandar, Haji Iskandar. Haji Iskandar itu orang bule, ya, orang bule. Yang di aku itu Permaculture College Australia. Jadi namanya apa? Permaculture College Australia itu Jabung Garden. Jabung Garden itu guru saya itu. Oke. Itu jadi di sini bahasa Inggris, immerse yourself in permaculture for an intensive living learning experiences with PCA at itu Bu Robin. Oke. Yang di Australia itu Bu Robin. Keren. Jadi sampean istilahnya gurunya orang Australia. Iya. Tapi orang Australia mengambil ilmu dari nenek moyang kita 17 tahun. Nah, nggak tahu ya negara ini gimana. Ternyata negara kita itu sangat kaya dengan keilmuan. Tapi ternyata jadi kalau juga kita buka permaculture pertama ini jujur saya benar-benar di luar ini. Jadi barusan di sini gabung juga Mbak Rini Elisa dari ini Mbak Rini Elisa. Ini aktivisnya Kopi Taji beliau ini. Kopi Taji. Ya, Kopi Taji Jabung. Oh, iya. Ya, salam kenal ini juga orang Jabung ini Mbak Rini Elisa. Mas Tugas ini atau Mbak Gimbal ini dulu aslinya orang Jabung juga. Sidoarjo longsor. Nah, suatu saat nanti jenengan saya kenalkan Mbak Rini. Jadi beliau ini ahlinya permaculture dan saya baru lihat sekarang begitu buka di YouTube, di googling permaculture design course itu malah di Australia, Kompipa Adventure, keren.
Ya, dan ternyata itu adalah gurunya Mbak Gibal. Jadi permaculture adalah cabang ilmu desain ekologi, teknik ekologis, dan desain lingkungan yang mengembangkan arsitektur berkelanjutan dan sistem pertanian swadaya berdasarkan ekosistem alam. Inti dari permaculture adalah peduli bumi, karena tanpa bumi yang sehat manusia tidak bisa segera. Bumi yang sehat manusia tidak bisa sejahtera. Jadi ngikutin ekosistem. Aku nggak nyangka loh Mbak Gimbar ini sakti. Dan dari dia tuh memaksa membuat beliau ini terkenal masuk ke podcastku gitu. Meskipun Mbak Gimbal sebenarnya lebih terkenal dari itu, karena Mbak Gimbal beberapa artikel itu nganggap Mbak Gimbal ini lain. Jadi yang sampean dapat dari reggae apa? Reggae itu saya sangat menikmati. Artinya kalau memang tidak ada kesibukan. Saya sangat suka dengan rambut gimbal. Terus apa yang dinyanyikan itu tentang kebebasan berpikir, kebebasan Bersikap. dari perkosaan yang selama ini kita Dibuat oleh diperkosa. Iya. Nah, dari situ menyuarakan tentang kedamaian. Betul. Damai dengan cinta, damailah jiwa. Betul. Dan terbebas dari perbudakan Ya. modern, perbudakan masa kini, di mana orang-orang itu harus mengikuti sebuah sistem yang dibuat oleh orang yang merasa dirinya paling eksklusif di dunia ini dan pengen seluruh umat manusia itu ngikutin apa maunya. Kompipa Adventure ini pengurus Kompipa, sekretarisnya Kompipa itu, Mas Triantoro. Dia salah satu motor daripada Kompipa, motor penggerak. Tanpa dia jalan Kompipa juga terseok-seok. Siap. Halo Mas Triantoro. Itu sama Mas Taufik itu. Jadi di sini nemu di Kompipa, juga di komunitasnya Mbak Iqbal ini nemu orang-orang yang murni mencintai Indonesia. Jadi kalau mau nanya orang-orang yang memiliki nasionalisme dan patriotisme itu beliau ini. Jadi nggak ada yang gaji, nggak ada yang pedulikan, tapi Sebentar Bang, nanti ada ini ketemuin nggak apa-apa, ketemuin. Iya. Ini salah satu orang Papua yang punya otak Jawa. Artinya beliau ini yang ingin perubahan tentang kampungnya. Kampungnya sangat-sangat luar biasa. Yang kemarin saya sempat sosialisasi permaculture. Nah, keponakan beliau, terus anak-anak asli adat sana dikirim ke tempat kami Kompipa untuk belajar dasar-dasar permaculture. Kalau mau tanya-tanya tentang apa sih perjuangan kita dan apa sih manfaat boleh. manfaat Mbak Gimbal di Papua itu apa? Monggo silahkan. Ini ada, saya perkenalkan, Bang Melki Simori. Beliau adalah anak adat tua. Sebelum Indonesia merdeka, kampung beliau itu sudah ada. Ya, ini beliau.
Ya, salam hormat kakak, salam hormat. Woi, sudah langsung bisa logat asli Papua ini. Bisa. Sebelah rumah ini Papua, sebelah rumah ini dari Pegaf, pegunungan Pegaf. Sebelah rumah sini. Oh, Ya, dari Pegaf ya dari Pegaf. Jadi, Wah mas, pokoknya ngomong Jawa Jadi- talak Jeni, ngomong. oh iya, lebih pintar ngomong Jawa rupanya. Jadi setiap di sini setiap hari anak-anak Pegaf karena di sini dekat sama Universitas Merdeka, jadi setiap hari kita berinteraksi karena di sebelah rumah mereka kos, jadi kita biasa itu. Adik, kau kasih bersih depan halaman kau punya rumah. Iya, iya Maksudnya, betul. namanya karena wajar karena aku lebih tua jadi aku ngajarin yang muda-muda kadang mereka lagi asik lupa kalau di rumput di depan rumahnya sudah tinggi-tinggi mereka sibuk kuliah jadi aku bisa ngomong adik kau kasih bersih tuh rumput depan rumah ya gitu. Oh, siap kakak langsung bersih rajin. Iya. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Melkianus Mesak Sinorin. Nama panggilan Meki. Biasa Mbak Meki. Gimbal panggil saya Bang, iya. Mbak Gimbal Siap, panggil siap. saya Bang Melki. Bang Melki, Nah, jadi ya. apa namanya? Kenal permaculture itu dari Bagibal ya? Iya. Saudara-saudara di sana. Jadi saudara-saudara di sana kalau di wilayahnya saya itu kenal permaculture tetap dari Mbah Gimbal. Wong saya kenal Mbah Gimbal ya tetap semua kenal dari Mbah Gimbal gitu. Kita jalannya satu pintu. Percayalah Bang Melki bahwa Ya. saya pun yang di Jawa belum tentu tahu serius. Jadi Betul. kalau nyebutnya kemampuannya kayak yang di Jawa, percayalah enggak, saya aja di Jawa enggak tahu. Lebih pintar yang di sana. Jadi kayaknya Bang Melki nemu guru yang tepat dan suatu saat seperti yang tadi saya ceritakan bahwa suatu saat bangsa ini itu tidak, saya bermimpi bahwa bangsa ini tidak lagi impor seperti sekarang untuk urusan beras, urusan beli ubi atau beli jagung itu nggak harus impor. Suatu saat saudara-saudara kita yang di Papua yang menyediakan yang bisa jadi lumbung pangan nasional. Suatu saat daripada kita impor ke negara lain, mending suatu saat anak-anak Papua, bangsa Papua lah yang nanti akan jadi lumbung Indonesia dan seluruh orang Indonesia akan bergantung pada saudara-saudara kita di Papua daripada seperti sekarang. Amin, amin. Terima kasih atas doanya, Bang. Harapan saya juga kalau Abang bermimpi, kalau saya berharap dan itu harus terjadi. Kenapa sampai begitu? Karena memang selama ini yang kita belum tahu itu ada di dalam pertanian. Di dalam pertanian untuk bagaimana perputaran ekonomi keluarga, itu pun kita tahu di dalam permaculture ini. Setelah bergabung dengan Mbah Gimbal, di sana beliau banyak memberikan pemahaman-pemahaman. Syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, salah satu dari anggota atau dari keponakannya saya, itu saya berusaha lempar, buat mintakan kerjasama dengan Mbah Gimbal. Beliau pun tidak bermuluk-muluk, namun beliau terima dengan lapang dada untuk memberikan pendidikan tanpa dengan biaya. Siap. Ini hal yang saya rasa sangatlah mulia. Siap. Sebab zaman sekarang ilmu tetap dijual, tidak ada kata yang gratis. Siap. Tapi kita ketemu yang gratis dapat di Mbah Gimbal. Namun ya sebagai manusia, sesama manusia, kita hanya bisa mendoakan perjalanan Mbah Gimbal untuk merencanakan bangun permaculture. Dan saya sendiri bermimpi di daerah saya harus jadi tempat permaculture. Pilot project, ya. Pilot project Ya. permaculture di Papua. Iya, karena begini, Bang, di daerah saya ini ya Mbak Gimbal sudah sampai dan
Di sana Mbah Gimbal bilang di sini gudangnya uang kalau mau dilihat. Iyalah, saya lihat Papua itu jangankan ini apa namanya, jangankan harus bertanam, mungkin apa namanya, apa yang ditanam di Papua bibitnya sama, bisa jadi hasilnya luar biasa karena memang tanahnya masih Utuh. clean, masih bersih ya. Iya. Benar. Kalau di sini Itu sudah loh. beracun semua. Betul, kalau di daerah saya loh, kalau di tempat yang besok kita merencanakan bangun warung permaculture, itu besar gede-gede kayak tangan itu. Mau timbul Lah, itu tanpa makanya. pupuk. Karena di apa namanya dimanjakan sama kualitas tanah yang masih bagus kan, Bang. Ya, Kalau di sini Dari apa-apa kalau nggak dipancing dikasih apa namanya obat-obatan tertentu nggak bisa subur. Kalau di Papua saya jamin bibit yang Iya. sama pun akan jadi luar biasa. Gitu. betul. Jadi Bang, di sini saya pribadi sebenarnya ada mau keluar, tapi Bang Gimbal bilang jangan dulu, harus koordinasi, harus Ya, harus cerita, kita iya, bicara-bicara harus dulu cerita, iya. lah, masa langsung Betul. jalan. Harus kasih Iyalah, tahu saya, harus kasih Siap. paham. Iya. Harapan saya tahun depan targetnya, kalau dari saya, perhitungan saya pribadi, target 2022 saya akan undang dari Permaculture Yogyakarta datang makan di warung Wow. Permaculture Wow, Papua. luar biasa, luar Ya. biasa, luar biasa. Jadi langsung undang gurunya ke sana ya dan mampu. Iya, Ya saya Maksudnya- rasa gini sih, Bang Melki. Jadi daripada sekedar saya nggak mengecilkan peran pemerintah di Papua sana, tapi daripada cuman sekedar mengirim putra-putra daerah terbaik sana untuk sekedar kuliah di sini. Kenapa tidak apa yang terbaik di negeri ini itu dihadirkan di Papua sana untuk diajarkan Siap. kepada papa-papa, mama-mama yang ada di sana. Toh begitu mereka nanti makmur, jangankan mau kuliah di Jawa, mau kuliah ke luar negeri pun berangkat kan gitu. amin. Harapan saya seperti itu, Bang. Masyarakat Papua, kenapa begini, Bang? Saya sedikit cerita. Kenapa ledak orang Papua itu berteriak merdeka, merdeka? Loh, pemerintah cara pembinaannya itu tidak tepat gitu. Gak apa-apa, bilang merdeka terus sampai dibuat enak hidupnya, gak apa-apa. Harus gitulah, teriak aja. Iya. Saya tahu, saya percaya sampai hari ini bahwa saudara Papua itu adalah tidak mudah memisahkan diri dari saudaranya kalau mereka bukan keturunan pengkhianat. Jadi saya yakin mereka teriak merdeka itu bagian dari bagaimana mereka itu menuntut haknya, menuntut diberi perlakuan yang istimewa. Karena apa? Sudah tempatnya di paling timur, paling kaya, tapi perlakuannya kok seperti anak tiri. Saya nggak apa-apa, malah Bang Gimbal pernah bilang, kalau perlu saya juga mau teriak-teriak merdeka biar didengerin sama mereka. Kata Bang Gimbal. Saya juga dengar cerita ini dari Bang Gimbal. Kata Bang Gimbal, wajar kalau di sini orang-orang Papua ngomong merdeka. Aku aja sekarang kalau perlu mau teriak-teriak merdeka juga, katanya Bang Gimbal. Ya, begini Bang. Ya, semua publik tetap melihat seperti itu, tapi di satu segi yang sementara ini tersembunyi, Ya. cara pemerintah itu kerjanya kan tidak seperti kita yang saya rasa dalam permaculture yang dibawa oleh Mbak Gimbal. Pendidikannya itu langsung menyentuh ke orang tertentu. Langsung nggak usah banyak ngomong, karena orang Papua itu cerdas, nggak terlalu banyak ngomong malah malas. Terlalu banyak kasih omong gitu. Langsung kasih kerja saja. Langsung kerja. Nah Iya, itu. benar. Nah, Itu yang keren. syukur alhamdulillah begitu ketemu dengan Pak Gimbal ya, saya langsung ngomong sama Pak Gimbal kalau untuk masalah pendanaan ya kita siapkan dana desa untuk. Betul. Akhirnya saya kemarin sudah sempat berbicara sampai ke kabupaten, lalu di kabupaten merespon, dan saya sekarang setelah dari dialog atau diskusi ini, mungkin malam ini saya mau paksakan Mbak Gimbal, kita hitung perinciannya.
Betul. perincian kegiatan Kalau minat perlu paginya. dipaksa itu dana desa bagaimana kalau perlu kabupaten itu juga support. Soalnya kan nggak semua seperti ini serius. Daripada Ya, dipakai cuma tipu-tipu saja kan, tipu-tipu ya, ngabisin anggaran, mending gitu Heeh. aja sudah. Daripada masa Sekarang yang lain tipu-tipu itu dikasih uang, masa ini yang serius yang memang mau apa namanya memajukan daerah kok malah tidak dikasih dana kan? begini, Bang, sekarang kan dari ruang ini saya lihat Ya. tinggal dari kita orang Papua siapa yang mampu menangkap bola itu dengan baik. Wow, betul, keren ini. Ini orang Papua yang Nah. cerdas ini. Orang Papua yang super cerdas ini. Ini orang di Jawa. Ini mestinya sudah jadi menteri di Jawa ini. Wah, Ah, jangan. salah satu idola saya, salah satu idola saya orang Papua itu, Bung yang jadi siapa namanya? Yang jadi Komnas HAM di sini. Siapa namanya itu yang di Komnas HAM itu jadi idola saya itu. Ya, Bang, kalau ke ke situ ya itu kan urusan orang gede. Pigai. Ya Oh, makanya Natulus kalau Pigai. kalau kalau Natulus Pigai itu orang Papua yang kritis saya suka. Terus apa namanya yang bukan tentara, yang memang benar-benar aktivis kemanusiaan. Jadi Natulus Pigai kalau idola saya orang Papua di sini, dan saya doakan nanti anak-anak abang, ponakan-ponakan abang suatu saat yang mimpin negeri ini biar adil. Ya, Saya bermimpi itu. Kalau yang dipimpin tetap aja muter-muter di Jawa gini nggak ada persamaan pembangunan kalau gini terus. Benar. sekarang begini, Bang. Saya sedikit kembali ke belakang ke masalah Otsus tadi. Kenapa? Karena kondisi ini kan belum tercover secara baik buat orang asli Papua. Nah, Betul. dengan cara itu sekarang pemerintah kurang bijaksana gitu aja. Kalau mereka bijaksana untuk membagi secara baik, manajemennya harus turun benar-benar menyentuh ke masyarakat. Nah, Paling tapi bawah, kalau kerja masyarakat Ya, yang paling paling bawah, bawah. yang paling butuh ya. Paling Yang bawah. paling butuh Nah. bukan yang atas kan kata abang yang tadi. atas, yang di bawah. Ya. Nah, Yang atas nggak butuh sudah mestinya gitu. Sudah banyak. kalau yang di atas, iya, kalau yang di atas kan sudah pada enak kan. Yang di bawah, Kalau yang udah enak gantian yang bawah sekarang. iya, Namanya air Nah. kita turun ke bawah kan. betul. Nah, Jangan dari di atas situ, terus dijadiin aja kan bawah nggak ke bawah. iya. Jadi Bang, dari situ kita timbul pikiran, maksudnya timbul berpikir ini kalau tidak dirubah dari sumber daya manusianya, itu mau kapan lagi? Betul. Nah, syukur alhamdulillah bisa bertemu dengan Mbak Gimbal tunjukkan cara kerja permaculture itu seperti ini. Yang diangkat dari budidaya, dari budaya asli yang harus kita Udah angkat. asli memang. Saya saya terharu sekali yang saya sendiri berharap nanti sampai 2022 itu jadi tantangan untuk saya harus hadirkan abang mereka sampai di Papua. Dan itu pastikan dalam satu tahun kita bekerja, saya yakin bisa. Kalau hanya untuk tanam-tanam, warung apa bisa itu. Betul. Dan saya yakin kalau yang dikasih ilmunya orang Papua, saya yakin nggak lama itu akan jadi budaya yang kuat, karena orang Papua ini terkenal orangnya fokus, pekerja keras. Ya. Cuman orang Papua beratus-ratus tahun dirusak dikasih miras. Itu Ya. itu Hal-hal kurang ini ajarnya yang- penjajah, itu yang memang harus dilawan. Itu memang apa namanya, orang Papua ini orang pekerja keras dibikin malas itu karena dikasih miras sama penjajah dulu, sama orang Belanda. Dikenalkan miras supaya mereka malas. Tapi kalau begitu orang Papua itu bangkit dengan dirinya, saya belum pernah menemukan orang sekuat dan orang serajin tuh orang Papua, nggak pernah saya. Intinya begini Bang, saya dengan Mbah Gimbal selaku mentor di kita di sini,
mau berusaha bagaimana mengangkat dan menunjukkan bahwa sebenarnya ini. Nah, contoh nih dari suku saya nih. Siap. Lagu yang sudah terkenal secara mendunia, macam Unbelo Kanbelo. Itu bahasa Black Brothers punya lagu, itu bahasa daerah asli dari saya. Unbelo Kanbelo, cua-cua kukuruyu. Itu lagu orang jalan berburu, Bang. Iya. Itu diciptakan oleh Dula Yunus. Nah, itu lagu-lagu orang berburu. Tapi nggak nyangka saya banget. Iya. Jadi Hunbelo itu lagu itu bahasa daerah aslinya saya yang terpublik sampai mendunia. Iya. Yang ya mungkin abang sudah dengar lah. Ya, lagunya orang yang mau berburu. Iya. Itu Hunbelo tuh, Hun itu anjing. Oh, anjing jadi gonggong. Berburu Iya. bawa anjing gitu kan? Iya, begitu. Lagu itu nyanyiannya itu. Nah, sekarang yang sudah mendunia. Tinggal Mbah Gimbal gale, kita gale dari semua segi kasih keluar. Betul, kasih keluar dan kasih terkenal. Iya. Melalui Melalui permaculture. Biar ada nanti setelah ini dari abang punya kampung, suatu saat bisa terima Nobel gitu. Tentang mengembangkan, membesarkan permaculture di Papua. Dan suatu saat Indonesia harus menerima lagi penghargaan dari FAO bahwa kita itu bisa swadaya pangan dan lumbungnya di Papua. Siap. Keren kan? Siap. Kan? Setuju. Kalau lumbungnya di Papua gak ada lawan sudah. Gak ada lawan sudah. Bagaimana sudah. Iya, di Papua nih lahan berhektar-hektar tinggal saja begitu. Nah iya, sedangkan sekarang diajarin aquaponik. Ya, keliru banget. Orang tanya di sana. Ulayat sampean pengen ceritakan, Bang Melki. Ulayat sampean. Berapa wilayah Bang Melki berapa kampung? Oh, kalau wilayah kekuasaan hak wilayah saya itu kurang lebih bisa ya paling sedikit ya 10.000 hektar. Hah? 10.000 hektar di sini jadi satu kecamatan. Ini jadi satu kecamatan. Ada tol jadi satu itu. Ya udahlah, Bang Melki ini asal nyebut ini salah satu orang terkaya di Indonesia ini. Kalau di Jawa sudah dipanggil Sultan itu. Sultan jadi Papua ini. Amin. Ya, segala sesuatu kan butuh pengorbanan, butuh perjuangan, Bang. Siap. Perubahan itu tidak datang dari orang, kan? Betul. Dari sistem yang dibuat. Ya. Saya doakan Bang Melki sehat selalu, panjang umur, membawa berkah buat kampung dan buat Papua, dan suatu saat dari kampung Abang ini, berangkat dari kampung Abang ini, nanti rata ilmu permaculture ini ke seluruh negeri Papua, dan suatu saat seperti yang saya bilang tadi bahwa lumbung pangan nasional itu logikanya bukan kita impor ke negara lain, karena di Papua tidak kurang tanah dan tidak kurang sesuatu untuk dibudidayakan, dan sudah waktunya Papua ambil peran untuk gantian orang Papua yang ekspor ke Jawa, ekspor makanan. Ekspor makanan. Ini ntar lagi kalau sudah krisis ini kayaknya orang Jawa minta dikirimin ubi ini. Di sini apa-apa sudah mahal. Weh, iya kan? Iya. Weh, di sini Mbak Gimbal tanam ubihnya, weh, berlimpah raya. Iya, makanya nanti gantian orang Jawa minta dikirimin dari Papua ini ubi kayaknya. Karena memang di sini malas, tidak mau bercocok tanam di sini. Ya, sukses selalu. Iya, Bang. Oke. Sukses selalu. Ya. Ketemu lagi. Iya. Oke.
Halo. Ya, ya. Oh, sudah. Wong sampai iso ngomong Jawa gara-gara sampai Piye piye? Ya apa ya apa? keren. Nah iya mas, Ah. suatu saat kono kabeh nggak permaculture yo, yang berdasarkan ekosistem yo selesai wes. Itu Iya. mbak, jangan bisa Mbak Rizkian, Diki Rizkian mbak. Oh ya ya. Rizky, Diki. Diki, Ini main keroncong. ini kampung. Oke. Ini pamit dulu. Siap. Ini tes muka mirip. Iya, Diki. Apa kabar Diki? Nah, terus. Emang katanya kangen terus ngomong mau gabung. Kalau bagi melanjut dia mau gabung. Iya. Oh ya, Sang. Oke. Iya, siap. Ya. Ya, itu volunteer Wow, yang kita bina di sini. Ini. keren. Oke. Ya. Pokoknya jangan kapal loh, Markus. Nah, ini mau saya ajak berputar dulu Siap. tentang apa yang saya upayakan untuk masyarakat Papua. Ini rumah bibit. Mulai dari rumah bibitnya. Ada vanili. Ya. Ini vanili, bibit-bibit vanili yang nanti kita bawa ke pedalaman. Ini tabe buya. Tapi Buya tahu. Ya tapi Buya kan kemarin ngambil di Malang kan? Iki siji 100 iki. Wow. Ini ada 3.000-an lah. Wow. Ya muka-muka kena digawe apa umroh. Yo, ambil tuku tanah. Nah, ini demplot vanili. Kau si Arema itu duduk nore. Weh, Arema tapi sarungan aku. Oh. Arema sarungan. Arema NU. Nah, ini demplot. Wis gawe Jakarta lu durung apa tuh? Oh, sudah, saya santri Kalong. Oh iya. Nah, ini demplot vanili. Nah, ini sebetulnya tanah yang tidak produktif karena ada hutan jati. Hutan jati ya. Tapi bisa di kayak model apa istilahnya apa itu jenis tumpuk itu apa jenis tumpang sari ya. Iya. Nah, kenapa ini bisa subur? Saya buat seperti ini. Nah, ini pupuk nutrisi yang kita taruh di botol. Kalau ditaruh di bawah ini 1 hari habis diserap apa? Ini diserap akar-akar jati, diserang akar-akar jati. Jadi itu di stop ya supaya nggak ke Oke, paham. Nah, seperti ini. Jadi di plastik ya, dikasih plastik biar nggak Botol. di botol. Ini pupuk biofori dari sampah-sampah organik dapur. Ya, biar dapur biar nggak kebuang. Ya. Terus ini ada urin kelinci dan kambing. Oke. Karena urin kelinci sama kambing sama-sama kerasnya ya, Pak ya? Nah, ini urin kelinci, itu penuh itu. Nah, terus ini sampah-sampah kandang, sampah-sampah pakan. Ini tidak kita bakar atau kita buang, tapi kita tumpuk, kita fermentasi seperti ini.
Nah, begitu difermentasi, kasihkan ke maggot gitu. Nah, ini sudah pupuk jadi. Fermentasinya Oke. seperti ini sudah Itu jadi. cara fermentasi sempurna ya, udah diracik gitu Nah, ya pakai ya. ya. Nah, ini kambing-kambing. Jadi kalau sederhananya ya, berarti prinsipnya permaculture itu bagaimana peran manusia itu untuk mengefektifkan ekosistemnya ya Mbak ya. Tugasnya sampean Iya, tugasnya sampean istilah Jawa niku nyepetno atau mengefektifkan ekosistem. Kalau cuma di alam kan kelamaan ya, terus nyebar ah, luas gitu ya. ah, Kayak sampai ya, satu no terus sampai ke sistem. Tugasnya manusia kan ah, itu kan prinsipnya kan. ah. Keren, keren. Ini. Ojo sing sampean piro iku nonggon? Iku wis ngatasi Ada ya. 10. 10 itu wis ngatasi ya, nek kono nyeimbangno ekosistem no. Ngene Sudah, luasan tanah sampean wis cukup ya. Jadi kalau kurang nanti sudah. ditambahin lagi ya kambingnya atau sapinya ya. Oh, Kasih pagi. kita punya banyak pupuk. Kita Oke, punya oke. banyak pupuk. Ah, bukan hanya itu saja. Pupuk yang kita hasilkan dari maggot pun itu ada pupuk. Dari Kotorannya maggot. dari proses maggot ada pupuk juga. Tapi saya juga buat namanya pupuk organik protein. Oke. Nah, bekecot sama ikan tuna ini. Wow, 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 wow. Keren. Nah, ada juga Terus katanya Gigi pengen dolanan sampean, ya oleh PP 6 juta. 10 juta lek numpak pesawat. nah ini pupuk dari fermentasi tai puyuh, kotoran puyuh. Kotoran puyuh. Terus Nah, apa di sana untuk ini umpamanya kalau ya itu kan sampean tinggal sendirian. Kalau umpamanya itu sampean duwe tangga lah protes itu mampu. nah, makanya saya hijrah cari tempat yang jauh ini. Oh gitu ya Pak ya. Ya, ini rumah bisa lalat. diatasi tuh Pak ya. Sebenarnya bisa Nah, diatasi itu kan. Kalau cuma sekedar bau terus apa itu. oh bisa, bisa. Nah itu juga Nah, ini rumah lalat. ya rumah lalat. Nah, ini lalatnya Oke oke. BSF. Nah, fungsinya lalat Nah, ini untuk untuk dia bertelur, ya siklusnya 40 hari dari telur. 40 hari proses sampai dia jadi prepupa. Prepupa itu ini. Oh, sudah. Nah, prepupa itu seperti itu, dia persiapan puasa 1 minggu, dia menetas jadi lalat. oh jadi dia tuh harus proses puasa untuk punya sayap terbang itu dia harus puasa ya. Sama kayak kupu ya Pak ya. Prosesnya sama kayak kupu ya kurang lebih ya. Nah, Oke. setelah itu dia umur 5 hari mapping, kawin. Setelah kawin dia bertelur. Setelah bertelur dia mati. Nah, ini loh. Ini proteinnya 83 ini proteinnya. Melebihi ikan tuna. Seperti itu buat ini. makan ini ya. Ini buat makan bebek, ayam, ikan. Nah, artinya kita permaculture itu sebetulnya kita tidak bergantung dengan apapun dan dengan siapapun. Gak usah impor, gak usah impor ini itu, gak usah beli obat ini, obat itu. Iya, betul. Jadi dari apa yang ada di saya punya anjing ini. Mana. Blacky. Saya belajar taat dari sini. Mana. Blacky.
Oh, anjing kampung ya, Pak? Heeh. Itu alarm Nah. alami ya, Pak ya? Iya. Nah, ini sayur-sayur yang kita makan setiap hari. Itu tahu aku sayur, soalnya anak sebelah rumahku tanam itu. Apa sih namanya itu, Nah, Pak? Jawa, Jawa ya apa jenis, Pak? godong puhung. Iya, gitu apa sing oh iya ini godhong iki Mbak ya, sing godhong tok betul godhong tok Iya. ya Mbak ya. Godong puhung. Iya, Nah, iya. ini godong telo. Ini juga bisa kita makan pucuknya. Bahkan mentah pun bisa dimakan pucuknya. Ya. Nah, terus Masukin sambal. untuk sektor peternakan Hmm. kita punya 5 rumput. Oke, oke. 5 rumput yang sudah kita kembangkan. Ini indigo vera. Indigo vera ini protein nabatinya cukup tinggi untuk penggemukan kambing, sapi, kelinci. Posisi seger gitu ya. Iya. Jadi juga nggak Terus kekurangan air ya. ini setaria, ini jenisnya setaria. Sapi itu. Ya, untuk kambing, sapi, untuk kelinci mau. Kelinci mau ya. Nah, yang sebelah sana yang agak tinggi itu odot. Oke, 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 oke. Nah, kita juga mengembangkan murbei, besaran lah wong Jawa. Ya besar. Besaran dincep notok lho kayak ngene. Udah ya itu. Gak usah dirawat, gak usah apa-apa. Ketahanan pangan saya cukup dengan singkong ini, ada beberapa jenis singkong ini. Dan Itu sudah menghasilkan ketela rambat. makanan yang enak ya. Kita juga Termasuk sampean tanam. gak butuh gas 3 kiloan berarti Mas. Hah? Gak butuh gas 3 kiloan. Enggak. Enggak jadi. Nah, ini pepaya merah delima yang baru kita kembangkan. Ada 300 pohon. Itu keistimewaannya apa? Dia kenyal meskipun warnanya merah. Enggak blotong ah. Enggak blotong. Kenyal. Oke. Terus bijinya sedikit, tebal, manis. Masuk, Bro. Apa merah delima? Merah delima itu dari Solok. Saya minta kiriman teman dari Solok. Ini iki aku nggawa tekan Malang iki. Cuma tumbuh 3 aja. Kaliandra, iki wis kembang iki. Kalian. Apa lain kono kalian? Panas kali ya, Pak? Enggak. Panas. Tapi enggak subur kok sini. Moga-moga hidup semua, Mbak. Nah, ini kita tanam sirih. Buah itu 400 pohon. Kalau orang sana butuh sirih soalnya. Itu makanan pokok orang sini. Jadi kemarin itu sampai harga 350 per kilo. Wih. Allah. Nah, kedepannya ini saya rencana mau buat jual kopi. Jual kopi dari berbagai daerah. Ini jalannya lagi mulai saya tata-tata, buat landscape-nya. Nah, ke atas. Pakai ke atas, pakai kopi ya. Kopi macam-macam. Ya, gubuknya di sini. Gubuknya tingginya 2 meter. Ada gubuk 2, 1 sama sana. Nah, view-nya sangat menjual. Lihat ini. Deng. Di ketinggian. Nah, ini saya kemarin sudah beli perahu kecil. Perahu orang sini itu yang ada ontangnya kanan kiri, cuman kecil, rusak. Nah, itu mau saya buat untuk tempat selfie. Jadi di atas, jadi perahu itu seperti terbang. Oke, masuk.
Keren, keren. Sak jepretan 5.000 lah. Waktunya kurang 10 detik habis dari ini. Aku tak pamit. Matur suwun sedayane. Nggih, assalamualaikum.